Nah, bagaimana? Mbak akan terhubung ya dengan Bapak Gentur Rohma Indriadi ya, selaku Humas Petugas Penyelenggara Haji Embarkasi Solo. Kami sajikan untuk Anda dalam kabar Kabar. pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gentur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alhamdulillah. Fauzan. Sama Ya. Mas Ali ini reporternya. Ya, Baik. Pak Gentur sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak kurang sedikit tapi sawah sehat. Ya, insya Allah sehat. Diluangkan waktunya Pak sebentar. Tetap dijaga ya kondisinya. Saya yakin ini sibuk-sibuknya. Sibuk-sibuknya menerima perpulangan ya Pak ya? Estimasi selesai bertugas itu masih berapa lama Pak Gentur kalau hari-hari gini? 1 bulan lagi gitu atau berapa lama? Tanggal 22 terakhir, Mas. Oh, untuk berpulang. 22 terakhir. 22 itu hari apa? Hari Senin ya? Senin. Hari Senin itu Mas, minggu kloter depan. terakhir ya Pak ya? Terakhir. Ya. Pak bisa disampaikan sudah berapa persen ini jumlah yang sudah pulang kemudian yang masih ada di Saudi Arabia? Ini melalui embarkasi Solo bagaimana? Persentasenya berapa Pak? Baik, dapat kami sampaikan embarkasi Solo tahun 2024 ini memberangkatkan 100 kloter jemaah haji 100 kloter. dari Woi. total 35.982 jemaah. Masya Allah. Dan sampai dengan pagi hari ini barusan kita selesai menerima perpulangan kloter 69 dari Kabupaten Kudus. Total yang kita terima 784 jemaah, mohon maaf. 24.784 jemaah sudah kita terima di embarkasi Solo dengan selamat, lancar, kurang selalu apapun. Dan ada tambahan juga, ada 7 jemaah yang pulang mandiri, Mas. Jadi memang Pulang mandiri. karena sesuatu hal beliau-beliaunya memilih untuk pulang mandiri menggunakan pesawat reguler. Begitu. Jadi total Iya. ada 24.791 jemaah yang sudah kembali ke tanah air. Saya tertarik yang pulang mandiri ini sebuah pilihan atau karena kondisi tertentu sehingga diizinkan mandiri atau bagaimana Pak Gentur? Baik, dapat kami sampaikan bahwa beliau-beliau itu sebenarnya sudah mengajukan untuk tanazul atau pulang lebih awal gitu ya. Mengajukan dulu. Biasanya di kloter-kloter awal itu memang prioritas adalah jemaah yang risti karena kesehatan. Iya, resiko Pulang. tinggi. Yang khusus untuk yang risti-risti dan memang alasan kesehatan. Sehingga beliau-beliau yang mengantri untuk pulang duluan ini karena memang ada tugas mungkin ya, ada beberapa yang tugas karena dinas, dia harus ke tanah air. Iya. Dan karena kloter-kloter awal tersebut memang masih penuh sehingga beliau tidak menunggu lebih lama dan minta izin untuk dapat pulang melalui reguler. Dan ini memang secara resmi diizinkan juga dengan beberapa syarat yang dipenuhi kan gitu. Iya. Berarti menggunakan biaya sendiri ya Pak ya kalau seperti itu ya? Dan dari sana langsung ke rumah atau ke embarkasi juga? Landingnya ke Jakarta, dan Jakarta terus tergantung kalau di Semarang ya landing di Semarang, di Adi Sumarmo gitu. Dan kita langsung dapat tembusan dari PPIH embarkasi PPIH Arab Saudi. Dari Jakarta bahwa jemaah atas nama ini, kloter ini, maktab ini, datanya itu lengkap dikirim ke kami sehingga kami juga dapat tembusan. Oh iya. Sehingga secara administratif sudah clear, sudah jelas. Berarti tetap terpantau ya Pak ya sampai rumah meskipun pengajuan sendiri begitu. Ya, koordinasinya begitu rapi. Khusus yang reguler itu memang selalu mendapat pantauan dari khususnya Kementerian Agama ya, dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Oh begitu. Iya. Dan itu sudah 69% Mas. 69%. Persentasenya sudah 69% ya. Tinggal Begitu. 31%. Kita tinggal ya 71%. 31 kloter lagi yang akan kita terima lagi sampai dengan tanggal 2 Juli 2024. Sejauh ini kedatangan jamaah haji yang sampai di embarkasi Solo, apakah ada yang sakit atau bagaimana Pak Gentur?
Baik, kalau untuk jemaah haji yang sakit di Arab Saudi ada tercatat di data kami ada 7 Mas. Ada 7, yang 2 dari DIY, jemaah DIY, dan yang 5 dari Jawa Tengah. Ini melalui tenaga kesehatan yang ada di embarkasi selalu berkoordinasi dengan sektor, dengan Dakar terkait kesehatan jemaah haji tersebut. Jadi pada saat memang tiap hari ada petugas yang memang memantau khusus baik di KKHI, kantor kesehatan haji Indonesia, maupun di rumah sakit yang memang menjadi rujukan jemaah haji tersebut. Nah, ini khusus yang memang kloternya sudah kembali ke tanah air, Mas. Yang sudah kembali ke tanah air, nah ini semuanya diserahkan ke petugas Arab Saudi untuk memantau kesehatan. Pada saat memang sudah membaik dan diizinkan pulang oleh rumah sakit Arab Saudi maupun dari KKHI, nah nanti akan segera diselesaikan administratifnya untuk bisa bergabung ke kloter berapa dalam waktu dekat, kan gitu. Nah, setelah dapat kepastian itu, nanti otomatis dari sektor akan memberikan informasi ke kita yang ada di embarkasi, yang ada di tanah air, sehingga kita tahu, oh di kloter ini nanti ada tambahan jamaah tanasul karena sakit, gitu, dari A, B, C, gitu. Sehingga dengan segera kita akan berkoordinasi dengan petugas daerah. Misal dari Kudus, oh ini ada yang sembuh. Nah, sehingga kita harus lapor ke petugas daerah Kudus bahwa nanti ada jamaah yang pasca sakit sudah bisa kembali. Artinya kita tahu biasanya perlu menyediakan ambulan apa tidak, nah itu kita koordinasi dengan petugas daerah. Terus gitu. Jadi kita berharap pelayanan kita maksimal, jemaah yang sakit, yang sehat bisa terlayani dengan baik, dengan enak, dengan nyaman, sehingga jemaah merasa puas untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, Mas. Kemudian terkait dengan jamaah haji yang wafat, ini teknisnya seperti apa? Berapa jumlah yang wafat dari kloter di embarkasi Solo ini, Pak, bisa disampaikan? Baik, kalau untuk jemaah yang wafat sampai dengan hari ini tercatat ada 72 jemaah. 72 jemaah ini 6 dari provinsi DIY dan 66 dari Jawa Tengah. Semuanya wafat di Arab Saudi, di wilayah maupun Madinah, dan dimakamkan di makam Soraya dan di Baqi kalau yang di Madinah. Ya, berarti semuanya dimakamkan di sana. Di sana ya, seluruh jemaah haji semuanya dimakamkan tanah suci, Mas, baik di Madinah maupun di Mekah, gitu. Jadi memang tidak ada permohonan untuk dimakamkan di Indonesia begitu ya? Itu sudah menjadi ketentuan dari Arab Saudi ya. Jadi jemaah yang dari negara manapun dimakamkan di sana. Ini pertanyaan jujur, masalahnya saya nggak tahu bener. Termasuk pulang mandiri tadi juga baru tahu kita. Salah satu Pak Yai kita, Maimun Zubair, juga wafat dan dimakamkan. Iya. Benar. Dan kalau memang di sana kemudian dilaporkan kepada keluarga atau seperti apa mekanisme kalau yang jamaah yang wafat itu? Kloternya masih ada di sana, tentu dari petugas kloter akan koordinasi ke sektor dan Dakar, dan tentu ke kami, ke embarkasi. Dan selanjutnya secara langsung kita akan koordinasi dengan Kementerian Kabupaten Kota yang ada di lokasi jemaah wafat tersebut untuk segera memberikan informasi kepada pihak keluarga. Sekaligus itu yang pertama kali melaksanakan takziah mewakili Bapak Menteri maupun Bapak Kanwil, bela sungkawa pada keluarga jemaah. Begitu. Nah, kita kan jadi tahu gitu bagaimana mekanisme, karena begitu banyak jamaah, calon jamaah haji, kemudian pengelolaannya begitu sibuk begitu. Jadi kita perlu tahu, Pak, bagaimana mekanisme saudara-saudara kita yang wafat, kemudian penanganannya seperti apa. Berarti memang sudah ada tim yang ada di sana untuk penguburan dan lain sebagainya itu, Pak? Lengkap. Jadi pada saat kloternya ada, masih dalam pantauan petugas kloter, maka petugas kloter itu yang bertanggung jawab penuh atas jemaahnya. Jadi mulai dari pelaporan jemaah tersebut wafat, diproses untuk cek kepastiannya, dicek dokumennya. Setelah itu proses persiapan pemakaman sampai dimakamkan, sehingga tahu posisi ini jemaah ini dimakamkan di ini, di blok ini, sekian, itu jelas. Iya. Termasuk yang disolatkan di Masjidil Haram. Jadi setelah sholat wajib itu ada sholat mayit ya, Pak? Jadi hampir setiap hari. Iya, setiap 5 kali dalam sehari sholat wajib itu.
ada sholat doaimnya, dan itu salah satunya mendoakan jemaah haji yang sana. Masya Allah, iya. Baik, itu terkait dengan jamaah yang wafat. Kemudian kalau yang sakit sudah tiba di Indonesia, kemudian ditangani oleh medis yang ada di sini atau seperti apa Pak teknisnya? Ya, jadi seperti halnya pada saat ada jamaah yang memang tanazul ya, dari misal kloter 80, kloter 80 ikutan mendarat akan kembali ke tanah air dengan kloter 70 ini. Siang ini kan 70 dari Kudus. Kalau ada sesuatu itu pasti kita akan dapatkan informasi tersebut. Sehingga pasti kita juga akan koordinasi dengan kabupaten yang terkait jemaah yang tanazul tersebut. Kita laporkan, jemaah ini sakit, ada yang sakit, pulang urusan kesehatan untuk lebih fokus ke kesehatan, sehingga nanti mohon dijemput dan bawa ambulan juga. Jadi suatu waktu nanti dibutuhkan harus rujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di Surakarta ini. Iya. Tanpa repot-repot. Itu pada saat landing itu dari petugas kami yang dari bandara mantau terus. Ada jemaah sakit, itu mesti kan diturunkan paling awal, Mas. Khusus jemaah sakit, Risti itu akan diturunkan lebih awal. Dibawa oleh ambulan. Dan pada saat proses jalan ke asrama haji dulu, dan pihak yang mendampingi akan melaporkan jemaah ini kondisinya seperti ini. Mohon nanti bisa segera diterima di poliklinik asrama haji dan untuk dilakukan proses lanjut. Nah setelah itu sampai di asrama haji, nanti tim itu akan segera membawa ke poliklinik yang ada di asrama haji, dicek, didiagnosa. Terus kalau memang butuh perawatan lebih lanjut oleh dokter yang ada di asrama haji, tentu akan diarahkan untuk rujuk ke rumah sakit rujukan. Nah di sini kita berharap ada keluarga atau pihak dari Kementerian Agama yang mendampingi proses kepulangan tersebut, sehingga kalau harus rujuk bisa disampaikan dan bisa segera ada jawaban. Ikut aja rujuk di sini, sehingga dibawa ke rumah sakit yang di Surakarta. Atau kalau keberatan, biar dirujuk di, misal jamaahnya dari Brebes kan jauh kalau harus ke Surakarta. Kami pengen yang dekat saja begitu. Juga bisa. Sebagai karena haji pulang sebelum sampai rumah itu masih di cover oleh pemerintah. Biaya pengobatan. Ya, selama itu masih dirujuk, itu masih menjadi covernya pemerintah. Bagus ya. Iya, keren ya. Itu bentuk pelayanan. Mulai dari berangkat sampai pulang, sebelum sampai rumah itu masih tanggung jawab pemerintah. Ini bentuk pelayanan kepada para jamaah haji. Pak, secara global itu sebetulnya apa saja sih ya, panitia di PPIH atau di embarkasi ini, kita nggak tahu ya Pak. Divisinya apa saja ya? Mungkin bisa disampaikan secara garis besarnya. Mohon maaf diulang Pak, Mas. Kepanitiaan di PPIH itu embarkasi ini ya ada divisi apa saja, ada humas, ada kesehatan, ada tim apa gitu Pak. Sangat lengkap sekali. Kita melibatkan banyak pihak, yang utamanya adalah internal kita, Kementerian Agama, karena yang tahu datanya jemaah, posisi jamaah seperti apa, Kementerian Agama. Habis itu Kementerian Agama juga nanti dibagi-bagi juga, ada sekretariat, ada bagian penerimaan, bagian pemberangkatan, ada bagian dokumen, ada bagian perbekalan. Jadi dokumen ini mulai dari paspor sampai dengan visa jamaah, ini tanggung jawabnya dokumen. Perbekalan ini mulai dari gelang identitas jamaah haji, koper jamaah haji, itu jadi tanggung jawabnya perbekalan. Dan ini semua juga kita melibatkan pihak imigrasi, pihak Garuda, pihak BKK ya, kalau dulu KKP kesehatan itu, pihak keamanan TNI dan Polri, sehingga operasional haji ini memang tidak serta-merta menjadi tugas Kementerian Agama, tapi melibatkan hampir semua banyak stakeholder. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu juga akan terlibat juga di sana. Jadi proses penyiapan jamaah dari rumah sampai dengan ke embarkasi, terbang, pulang lagi ke embarkasi, kembali ke kabupaten kota, itu semuanya terlibat semuanya Mas. Gitu. Hampir selama 2 bulan kita di masa pemberangkatan, dan sejak 10 hari di masa puncak haji. Setelah itu kita ini 1 bulan lagi. Jadi ini memang tugas kita untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Gitu Mas. Baik, ya baik Pak Gentur ya, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, berarti total jamaah haji dari keluar rumah sampai kembali ke rumah
estimasi berapa hari Pak rata-rata? 42 hari. 42 hari, ya alhamdulillah. Iya. Bisa. Berarti 1 bulan lebih ya di sana. 8 lebih ya. Jadi, 8. Kangen keluarga ini berarti. Yang 2 hari itu perjalanan berangkat dan pulangnya. Gitu. Jadi 40 hari. 40 hari. Punya 40 hari. Iya. Dan yang 8 hari itu ada di Madinah. 8 hari itu untuk Madinah, biasa ziarah, bisa wisata religi di sekitar Madinah. Itu ya arba'in, sholat itu selama 8 hari secara berturut-turut. Nah itu yang dikangeni itu. Ya udah sampai Madinah sebenarnya udah santai ya, karena puncak-puncaknya ada di Mekah tuh, di Ya Al-Husna. puncaknya di Mekah, kemudian habis itu ke Madinah untuk ziarah, kemudian untuk ke tempat-tempat bersejarah begitu ya Pak? Ya. Baik, yang terakhir Pak Gentur mungkin ada yang bisa disampaikan dari PPIH atau Embarkasi Solo kepada warga masyarakat Solo dan pendengar di Solo dan sekitarnya ini, silakan. Baik, kami PPIH Embarkasi Solo bersyukur sekali di operasional haji 2024 ini penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh jemaah haji yang berhak berangkat hampir semuanya bisa diberangkatkan, dan yang tertunda pun juga bisa kita kelola dengan baik sehingga kuotanya bisa terpenuhi 100% di 2024 ini. Pelaksanaan haji di 2024 di Arab Saudi juga berjalan dengan baik. Puncak haji Al-Husna juga berjalan dengan baik. Program-program yang ditentukan dari awal, iftitoah dulu baru pelunasan, itu juga berdampak sangat signifikan. Tahun 2023 kita jemaah yang wafat itu 126, dan di 2024 ini hanya 72, dan kita berharap tidak bertambah lagi. Terus untuk jemaah yang sakit di Arab Saudi, hampir tahun 2023 itu sampai dengan hampir 100, sampai dengan menjelang akhir pepulangan baru turun. Dan ini kita hanya sampai di hari ke-21 masa pemulangan, hanya tinggal 7 yang dirawat di Arab Saudi. Kita berharap tidak pulih, sehat, dan kembali ke tanah air dengan Amin. Insyaallah mudah-mudahan sehat, kemudian bisa berkumpul bersama keluarga nanti. Hajinya mabrur semuanya, ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Gentur waktunya. Selamat kembali bertugas. Salam untuk teman-teman panitia PIH. Sehat-sehat terus Pak Gentur. Jaga kesehatan Pak Gentur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, satu dambaan setiap muslim rekan Fauzan ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya. Kapan? Pergi haji naik pesawat, lagunya anak-anak itu gimana? Ya, hanya Allah yang tahu nanti, insyaallah ya, mungkin yang sudah ada dana talangan bisa mendaftar dulu ya. Mendaftar dulu, nanti pemberangkatan 30 tahun loh. Kalaupun kita tidak bisa karena usia ataupun karena kalau tidak bisa kan nanti bisa anggota keluarga yang lain ya. Anggota keluarga yang lain sudah ditulis pahala insyaallah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sangat membahagiakan mendengarkan kabar dari Arab Saudi. Termasuk rekan Fauzan, laga perdana timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Kota Jeddah. Oh, di sana. Di Stadion King Abdullah Sport City. Sekarang itu sudah ke stadion-stadion di Asia Tenggara ya? Iya, itu stadion mewah itu. Ya, tidak hanya bermain di stadion di Asia Tenggara, tapi sudah ke Jeddah. Iya. Mainnya tingkat Asia. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik begitu ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Jadi striker kita Witan Sulaiman pulang haji kembali ke Jeddah lagi ya. Main ya kalau ini untuk main begitu. Baik, mendengar itu tadi wawancara singkat kita ya dengan Pak Gentur. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan di pagi hari ini. Insyaallah kita akan terhubung dengan TMC. Ya, TMC Satlantas Management Center Satlantas Polresta Surakarta ya. Di sana ada Ibda Sriwitada. Ya, tetap bersama kami dalam Kabar Persada akhir pekan.